Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Pada video kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal penilaian akhir tahun pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Mari kita simak pembahasannya. Baik, langsung saja kita simak pembahasan kisi-kisi soal penilaian akhir tahun pelajaran 2021-2022 pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Soal nomor 1. Hal-hal yang tidak perlu dipersiapkan sebelum memulai produksi antara lain: A. Bagan tahapan alur produksinya dari awal sampai akhir. B. Tenaga kerja untuk produksi. C. Merek dagang untuk promosi. D. Standard Operating Procedure atau SOP yang aplikatif. E. Standar-standar kebutuhan bahan baku produksi sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Kita lakukan pembahasan terlebih dahulu. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebelum memulai produksi. Antara lain, yang pertama, mempersiapkan standar-standar kebutuhan bahan baku produksi sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Yang kedua, mempersiapkan bagan tahapan alur produksi. Yang ketiga, menyiapkan standar operating procedure atau SOP yang aplikatif dan terperinci. Yang keempat, menyiapkan tenaga kerja untuk produksi. Dan yang kelima, menyiapkan pelengkap produksi. Jadi di sini jelas jawabannya yaitu C. Merek dagang untuk promosi. Kita lanjutkan. Soal nomor 2. Tujuan utama dari adanya kemasan produk adalah melindungi produk dari A. Kerusakan. B. Persaingan. C. Sanksi hukum. D. Sanksi sosial. E. Cuaca buruk. Jadi ada beberapa fungsi atau tujuan serta manfaat dari kemasan produk ya. Antara lain, yang pertama itu untuk melindungi produk, yang kedua sebagai daya tarik, yang ketiga sebagai identitas produk, yang keempat untuk mendukung keputusan berbelanja, dan yang kelima sebagai diferensiasi. Dan tujuan atau fungsi kemasan untuk melindungi produk yaitu untuk melindungi produk dari goresan atau cacat yang membuat produk menjadi rusak. Jadi di sini jawabannya yaitu A. Tujuan utama dari adanya kemasan produk yaitu melindungi produk dari kerusakan. Kita lanjutkan. Soal nomor 3, tujuan utama dari perencanaan distribusi antara lain: A. Mempertahankan dan mengembangkan kualitas produksi. B. Memudahkan akses terhadap produk di setiap wilayah. C. Menjaga stabilitas usaha. D. Menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. E. Memiliki sistem dalam proses produksi. Sebenarnya beberapa pilihan ini memang merupakan tujuan dari perencanaan distribusi, tetapi yang ditanyakan adalah tujuan utamanya dari perencanaan distribusi. Jadi di sini jawabannya yaitu yang menjadi tujuan utama dari perencanaan distribusi D. Menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Kita lanjutkan. Soal nomor 4. Berikut yang tidak termasuk klasifikasi persediaan berdasarkan jenisnya adalah: A. Persediaan bahan mentah. B. Persediaan uang kas. C. Persediaan barang jadi. D. Persediaan barang dalam proses. E. Persediaan bahan pembantu atau pelengkap. Kita lakukan pembahasan terlebih dahulu. Jadi ada beberapa persediaan berdasarkan jenisnya. Yang pertama, persediaan bahan baku atau bahan mentah. Yang kedua, persediaan komponen rakitan. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu atau pelengkap. Yang keempat, persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi. Dan yang kelima, persediaan barang jadi. Nah,
Di sini yang tidak termasuk klasifikasi persediaan berdasarkan jenisnya yaitu B. Persediaan uang kas. Cukup jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Untuk soal nomor 5. Persediaan atau inventory adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap A. Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, B. Pemenuhan jasa, C. Pemenuhan kebutuhan modal, D. Pemenuhan kebutuhan lokasi, E. Pemenuhan permintaan produk. Jadi, pengertian dari persediaan atau inventory itu sendiri adalah barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa atau periode yang akan datang. Persediaan dimiliki oleh usaha umumnya meliputi persediaan bahan baku atau bahan mentah, bahan pembantu atau pelengkap, barang dalam proses, barang jadi atau produk akhir, dan komponen-komponen lain yang menjadi bagian keluaran produk perusahaan. Akan tetapi, pengertian persediaan itu tidak hanya terbatas pada hal tersebut. Banyak organisasi yang menyimpan jenis-jenis persediaan lain seperti uang, ruangan, bangunan pabrik, peralatan, dan tenaga kerja untuk memenuhi permintaan produk atau jasa. Jadi di sini jawabannya yaitu E. Pemenuhan permintaan produk. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 6. Metode yang menilai persediaan dengan cara produk yang masuk pertama akan keluar pertama, seperti unit persediaan yang pertama kali masuk gudang akan dijual pertama, disebut metode A. FOFO, B. LOFO, C. FIFO, D. LIFO, dan E. average. Jadi, dalam menilai persediaan, terdapat 3 metode yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu metode FIFO atau first in first out. Yang kedua metode LIFO, last in first out. Yang ketiga metode average. Metode FIFO yaitu metode di mana barang yang pertama kali masuk gudang akan dijual pertama. Dan metode FIFO ini merupakan metode yang paling umum digunakan dalam penilaian persediaan dan juga merupakan metode yang dilegalkan oleh perpajakan. Contoh usahanya yaitu usaha produk keripik. Metode LIFO atau last in first out, berdasarkan namanya, metode ini akan mencatat barang yang terakhir masuk sebagai barang yang pertama kali dijual atau keluar. Pada metode ini, harga beli terakhir dibebankan ke operasi dalam periode kenaikan harga atau inflasi sehingga laba yang dihasilkan akan kecil dan pajak yang terutang juga menjadi lebih kecil. Dan yang ketiga, metode average. Berdasarkan metode ini, pengeluaran barang ditentukan secara acak sehingga harga pokok untuk metode ini ditentukan dari nilai rata-ratanya. Metode average atau rata-rata ini merupakan titik tengah atau perpaduan dari metode FIFO dan LIFO. Jadi di sini jelas jawabannya yaitu C. FIFO, yaitu first in first out. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 7. Promosi berasal dari bahasa Inggris, yaitu promote yang berarti A. Meningkatkan, B. Melibatkan, C. Menjual, D. Menaikkan pangkat, dan E. Memberikan solusi. Langsung saja kita jawab. Di sini jelas sekali kalau promote itu artinya meningkatkan. Selanjutnya soal nomor 8. Kegiatan promosi salah satu cara sebuah usaha atau barang dan jasa untuk meningkatkan A. Produksi barang, B. Ekspansi usaha, C. Pembelian bahan,
D. Keringanan modal usaha. E. Volume penjualan produknya. Ya, seperti yang kita tahu bahwa promosi merupakan bentuk komunikasi persuasi yang dirancang untuk menginformasikan kepada pelanggan mengenai produk dan untuk memengaruhi konsumen agar membeli produk tersebut. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan volume penjualan produk kita, sehingga akan meningkat pula omset penjualan. Jadi di sini jelas jawabannya, kegiatan promosi ini merupakan salah satu cara sebuah usaha untuk meningkatkan E. Volume penjualan produknya. Baik, langsung kita bahas soal nomor 9. Promosi yang dilakukan dengan bertemu calon konsumen secara langsung dalam suatu wilayah yang sudah ditentukan untuk memperkenalkan produk disebut promosi. A. Online. B. Aktif. C. Pasif. D. Tidak langsung. E. Langsung. Jadi, ada beberapa jenis promosi yang dapat digunakan oleh suatu unit usaha. Yang pertama, promosi secara langsung. Yang kedua, promosi melalui media offline. Yang ketiga, promosi melalui media online. Untuk promosi melalui online ini yaitu promosi yang dilakukan melalui media digital seperti menggunakan media sosial yaitu Facebook, Twitter, Instagram. Lalu promosi tidak langsung yaitu promosi yang dilakukan dengan tidak bertemu calon konsumen secara langsung. Jawaban yang E yaitu promosi langsung, yaitu promosi merupakan cara mengenalkan produk dengan bertemu calon konsumen secara langsung dalam suatu wilayah yang sudah ditentukan. Contohnya dengan membagikan brosur pada sebuah bazar, membagikan contoh produk atau sampel di sebuah lokasi keramaian atau event, dan memasang spanduk digital pada tempat usaha. Jadi di sini jawabannya jelas, yaitu pilihan jawaban E, promosi langsung. Baik, kita langsung membahas soal nomor 10. Berikut ini yang bukan kelebihan promosi melalui media digital adalah A. Pelaksanaannya lebih mudah dan cepat. Yang B. Dapat menjangkau pengguna internet di seluruh dunia. Yang C. Lebih efisien. Yang D. Bisa bertemu langsung dengan target pembelinya. Yang E. Biaya yang dikeluarkan cenderung lebih sedikit. Jadi di era digital saat ini ada banyak sekali kelebihan atau keuntungan yang bisa kita dapat dengan melakukan promosi melalui media digital atau secara online. Promosi melalui media digital saat ini sangat berkembang begitu pesat karena banyaknya kelebihan atau manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama yaitu bisa kita lihat pelaksanaannya lebih mudah dan cepat, lebih efektif. Lalu dapat menjangkau pengguna internet di seluruh dunia atau cakupannya luas, lebih efisien tentu saja, dan juga kita biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar atau biaya yang dikeluarkan cenderung lebih sedikit. Dan untuk pilihan jawaban yang D, bisa bertemu langsung dengan target pembelinya, ini tentu saja tidak perlu kita bertemu langsung dengan pembelinya karena kita bisa melalui media sosial atau media digital lainnya. Jadi, untuk jawaban nomor 10, yang bukan kelebihan promosi melalui media digital adalah D. Bisa bertemu langsung dengan target pembelinya. Baik, sudah jelas. Langsung saja kita bahas soal nomor 11. Media promosi melalui orang-orang yang pernah menggunakan produk usaha dan merasa puas sehingga mereka akan merekomendasikan barang dan jasa usaha tersebut kepada orang lain di sekitarnya, dikenal dengan istilah A. Word of mouth.
B. Word of promotion, C. Marketing mix, D. Kepuasan pelanggan, dan E. Penyebaran promosi. Jadi jawabannya yaitu A. Word of mouth. Karena pengertian word of mouth ini sendiri merupakan istilah promosi dari mulut ke mulut atau getok ular, yaitu media promosinya melalui orang-orang yang pernah menggunakan produk usaha, baik barang dan jasa, dan mereka merasa puas sehingga mereka akan merekomendasikan produk, barang, dan jasa usaha kita kepada orang lain di sekitarnya. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 12. Media promosi yang terbuat dari bahan kain atau plastik berisi informasi ringkas dengan gambar yang dicetak dengan model print atau sablon disebut dengan A. Banner, B. Brosur, C. Flyer, D. Spanduk, E. Neon sign. Kita bahas terlebih dahulu apa itu banner. Di banner ini menyerupai poster, tetapi penempatannya tidak ditempelkan, melainkan ditaruh pada dudukan atau penyangga dari bahan ringan sehingga bisa dipindah-pindah. Selanjutnya yaitu brosur. Brosur atau pamflet menyajikan beberapa informasi. Kertasnya dirancang agar bisa disimpan konsumen dan digunakan jika membutuhkan informasi. Dan brosur ini bisa dicetak bolak-balik atau satu halaman dengan kualitas bagus. Selanjutnya itu flyer. Flyer merupakan media promosi yang dicetak satu halaman, mirip leaflet tetapi tidak dilipat. Selanjutnya yaitu spanduk. Spanduk ini merupakan media promosi yang terbuat dari bahan kain atau plastik berisi informasi ringkas dan gambar yang dicetak dengan model print atau sablon. Yaitu yang terakhir yaitu neon sign. Neon sign ini umumnya menggunakan cahaya sebagai penerangan. Jadi pada setiap gambar atau huruf itu diberi penerangan cahaya dari lampu sehingga setiap huruf itu akan nampak lebih jelas dengan adanya cahaya lampu tersebut. Jadi jawaban soal nomor 12 yang tepat adalah D. Spanduk. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 13. Berikut ini yang bukan contoh media promosi online berupa marketplace adalah A. Bukalapak, B. Instagram, C. Tokopedia, D. Shopee, E. Blibli. Jadi marketplace ini merupakan pasar online yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, atau bisa disebut juga sebagai perantara dalam pembelian secara online. Dan di Indonesia ada beberapa marketplace yang terkenal atau famous seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga marketplace lainnya. Jadi di sini jawaban untuk soal nomor 13 yang bukan contoh media promosi online yang berupa marketplace adalah B. Instagram. Karena Instagram ini sendiri merupakan media sosial yang merupakan promosi secara online juga tapi melalui media sosial, bukan berupa marketplace. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 14. Salah satu tujuan penetapan biaya produksi adalah A. Membantu pemasaran, D. Mengendalikan biaya, C. Membantu promosi, D. Mencapai target produksi, E. Pengelolaan operasional usaha. Jadi ada beberapa tujuan penentuan biaya produksi. Yang pertama untuk menetapkan biaya produksi, yang kedua untuk mengendalikan biaya, dan yang ketiga untuk membantu pengambilan keputusan. Dan di sini pilihan jawabannya yang terdapat dari beberapa tujuan penentuan biaya produksi yaitu bagian
Pilihan jawaban B, mengendalikan biaya. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 15. Bahan yang secara langsung dipakai untuk memproduksi suatu barang jadi yang siap dipasarkan disebut bahan baku. A. Makanan. B. Mentah. C. Tidak langsung. D. Langsung. E. Impor. Jadi di sini jelas ya untuk jawaban soal nomor 15 ini yaitu D. Bahan baku langsung. Karena bahan baku langsung ini merupakan bahan baku yang secara langsung dipakai untuk memproduksi suatu barang jadi yang siap untuk dipasarkan. Bahan baku tersebut mencakup semua bahan yang secara fisik dapat diidentifikasi sebagai bagian dari produk jadi. Contohnya itu adalah ayam, tepung, dan minyak goreng pada produksi ayam goreng tepung. Jadi langsung saja kita lakukan pembahasan soal nomor 16. HPP atau modal pokok adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuat barang dalam sebuah ukuran. Contohnya adalah A. Modal pokok untuk sebuah restoran. B. Modal pokok untuk perkantoran. C. Modal pokok usaha es krim. D. Modal pokok untuk sebuah toko. E. Modal pokok untuk satu buah baju. Jadi di sini HPP merupakan harga pokok produksi atau disebut juga modal pokok yang menjadi hal pertama yang harus dihitung. HPP atau modal pokok ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk, barang atau jasa dalam sebuah ukuran. Contohnya modal pokok untuk satu porsi mie ayam, satu buah baju, satu pasang sepatu, satu paket cuci mobil, dan lainnya. Sehingga di sini pilihan jawaban yang paling tepat adalah E. Modal pokok untuk satu buah baju. Karena merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk, yaitu barang atau jasa dalam sebuah ukuran. Di sini ukurannya yaitu satu buah baju. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 17. Sebuah usaha ayam geprek menjual 100 unit produk setiap hari dengan harga jual Rp11.000 per ayam dan HPP-nya sebesar Rp8.000 per ayam. Selain dari penjualan ayam geprek, penjualan nasi, sayur, dan minuman memberikan keuntungan kotor yaitu sebesar Rp6 juta per bulannya. Keuntungan kotor yang akan didapatkan usaha ayam geprek tersebut adalah A. Rp600.000, B. Rp500.000, C. Rp400.000, D. Rp300.000, E. Rp200.000. Baiklah, langsung saja kita lakukan penghitungan untuk mencari keuntungan kotornya. Rumus untuk mencari keuntungan kotor yaitu harga jual dikurangi harga pokok produksi atau HPP dikali jumlah produk yang akan kita produksi. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Harga jual yaitu sebesar Rp11.000 dikurangi HPP sebesar Rp8.000 dikali 100 unit. Rp3.000 dikali 100 sehingga hasil yang kita dapatkan sebesar Rp300.000. Jadi untuk keuntungan kotor yang akan didapatkan usaha ayam geprek yaitu sebesar Rp300.000. Jadi jawabannya yang D. Oke, langsung saja kita lakukan pembahasan untuk soal nomor 18. Modal yang dimiliki oleh masyarakat yang memberikan keuntungan bagi masyarakat secara umum dalam melakukan kegiatan produksi disebut modal.
A. Investasi, B. Koperasi, C. Patungan, D. Sosial, E. Bersama. Jadi ada 3 jenis modal. Yang pertama, jenis modal berdasarkan sumber modal. Yang kedua, jenis modal berdasarkan fungsi. Yang ketiga, jenis modal berdasarkan wujud. Kita akan membahas satu persatu pilihan jawabannya. Untuk investasi sendiri merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mendirikan sebuah usaha. Tentu saja ini jawabannya kurang tepat. Sedangkan koperasi kita tahu merupakan lembaga ekonomi non-perbankan yang mempunyai tujuan untuk menyejahterakan rakyat pada umumnya dan anggotanya pada khususnya. Ini juga dirasa kurang tepat. Patungan tidak ada dalam pengertian modal, jenis modal. Sedangkan modal sosial ini termasuk dalam jenis modal berdasarkan fungsi. Jadi modal sosial ini merupakan modal yang dimiliki oleh masyarakat dan memberikan keuntungan bagi masyarakat secara umum dalam melakukan kegiatan produksi. Contohnya pada pembangunan jalan raya, pelabuhan, pasar, dan lainnya. Ya, jadi dari pengertian ini sudah jelas jawaban untuk nomor 18 yaitu D. Modal sosial. Sekarang kita akan simak pembahasan soal nomor 19. Biaya yang besarannya dapat berubah-ubah sesuai dengan hasil produksi disebut biaya A. Total, B. Tetap, C. Variabel, D. Rata-rata, E. Bahan baku. Jadi di sini kita akan membahas satu persatu pilihan jawabannya. Pilihan jawaban A yaitu biaya total. Biaya total ini merupakan atau disebut juga total cost, merupakan penjumlahan seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan suatu perusahaan untuk menghasilkan barang jadi dalam satu periode tertentu. Jadi jawabannya kurang tepat. Untuk pilihan jawaban B yaitu biaya tetap atau disebut juga fixed cost, merupakan biaya yang dikeluarkan sebuah usaha pada periode tertentu dengan jumlah yang tetap dan tidak bergantung pada hasil produksi. Contohnya seperti biaya sewa usaha, gaji tetap karyawan, biaya administrasi, dan lainnya. Lalu pilihan jawaban C yaitu biaya variabel atau disebut juga variable cost, merupakan biaya yang besarannya dapat berubah-ubah sesuai dengan hasil produksi. Jadi di sini artinya semakin besar hasil produksi, semakin besar pula biaya variabelnya. Contohnya biaya bonus atau lembur pekerja dan biaya bahan baku yang dikeluarkan berdasarkan jumlah produksinya. Dari sini kita sudah bisa menjawab untuk soal nomor 19 ini, yaitu jawabannya C, biaya variabel. Sekarang kita lanjutkan pembahasan soal nomor 20. Definisi sosial pemasaran menunjukkan peran yang dimainkan pemasaran di dalam A. Masyarakat, B. Lingkungan kerja, C. Keluarga, D. Perusahaan, E. Networking atau jaringan. Jadi jawaban untuk soal nomor 20 ini yaitu A. Masyarakat. Di sini sudah jelas bahwa sosial pemasaran merupakan pemasaran yang dilakukan di dalam masyarakat. Sosial sendiri merupakan ruang publik atau umum atau bisa disebut juga dengan masyarakat. Next, selanjutnya kita akan melakukan pembahasan pada soal nomor 21. Ketika ekonomi sebuah negara dikatakan maju, porsi aktivitas ekonomi atau usaha semakin besar berfokus pada A. Barang, B. Jasa, C. Acara, D. Pengalaman, E. Luar negeri. Jadi,
Menurut Kotler, perekonomian negara maju seperti Amerika Serikat kini terdiri dari perpaduan produksi jasa dan barang dengan perbandingan 70% berbanding 30%. Sehingga kesimpulannya di sini bahwa ketika ekonomi sebuah negara itu dikatakan maju, maka semakin besar pula porsi aktivitas ekonomi yang berfokus pada produksi jasa. Di sini, Amerika sendiri contohnya, perbandingan produksi jasanya sebesar 70%, sedangkan produksi barangnya hanya 30%. Jasa di sini mencakup pekerjaan maskapai udara, hotel, perusahaan penyewaan mobil, tukang pangkas dan salon, serta tenaga perbaikan dan pemeliharaan, akuntan, bankir, pengacara, insinyur, dokter, programmer, dan konsultan manajemen, serta beberapa jasa lainnya. Sehingga di sini pilihan jawabannya yang tepat yaitu B, jasa. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 22. Jika sebuah usaha melakukan pemasaran produknya, tetapi terjadi permintaan negatif, maka konsumen A. Sudah tertarik namun belum membelinya. B. Tertarik dan membeli produk untuk mencoba. C. Sudah menjadi pelanggan. D. Loyal pada produk. E. Tidak menyukai produk dan mungkin bahkan berusaha menghindarinya. Jadi ada beberapa keadaan permintaan dalam pemasaran yang mungkin terjadi. Termasuk salah satunya yaitu permintaan negatif. Jadi dalam permintaan negatif ini konsumen tidak menyukai produk dan mungkin bahkan berusaha untuk menghindarinya. Sudah jelas? Jawaban yang paling tepat yaitu E. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 23. Dalam praktiknya, pemasaran mengikuti sebuah proses logis dan memerlukan analisis terlebih dahulu. Berikut yang tidak termasuk proses perencanaan pemasaran yang perlu dianalisis terlebih dahulu adalah A. Pengembangan biaya pemasaran. B. Peluang pemasaran. C. Pengembangan program pemasaran. D. Perancangan strategi pemasaran. E. Pemilihan pasar sasaran. Jadi dalam proses perencanaan pemasaran terdiri atas analisis terhadap hal-hal berikut. Yang pertama, peluang pemasaran. Yang kedua, pemilihan pasar sasaran. Yang ketiga, perancangan strategi pemasaran. Yang keempat, pengembangan program pemasaran. Dan yang kelima, pengelolaan upaya-upaya pemasaran. Dalam pilihan jawaban ini, yang tidak termasuk hal-hal tersebut yaitu A. Pengembangan biaya pemasaran. Sudah cukup jelas? Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 24. Diferensiasi adalah upaya untuk menciptakan di antara para pesaing dalam rangka memberikan nilai tambah yang terbaik kepada pelanggan. A. Pemasukan. B. Peluang. C. Perbedaan. D. Solusi. E. Manfaat. Diferensiasi merupakan taktik dalam merebut market share dan cara agar dapat memenangkan pasar. Jadi pengertian diferensiasi sendiri yaitu upaya merek atau usaha untuk menciptakan perbedaan di antara para pesaing dalam rangka menciptakan atau memberikan nilai tambah yang terbaik kepada pelanggan. Ya, jadi di sini jawaban yang paling tepat atau jawabannya untuk nomor 24 yaitu perbedaan. Karena diferensiasi sendiri merupakan untuk menciptakan perbedaan di antara pesaing
sehingga bisa memenangkan pasar atau merebut market share. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 25. Target penjualan merupakan nilai yang ingin dicapai saat usaha melakukan A. Ekspansi, B. Efisiensi, C. Segmentasi, D. Pemasaran, E. Produksi. Jadi jawaban untuk soal nomor 25 yaitu lebih tepatnya D. Pemasaran. Karena pemasaran sendiri merupakan cara atau teknik untuk mengenalkan produk kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu mengenal produk kita dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Sehingga saat kita ingin memperoleh keuntungan, kita akan menetapkan target penjualan yang ingin dicapai oleh usaha yang kita jalankan. Sedangkan untuk ekspansi sendiri pengertiannya itu perluasan usaha. Efisiensi merupakan penghematan dalam operasional usaha. Segmentasi yaitu suatu proses untuk membagi atau mengelompokkan konsumen ke dalam kotak-kotak yang lebih terperinci. Dan produksi pengertiannya yaitu menciptakan nilai guna suatu barang atau menghasilkan suatu produk. Baiklah, sekarang kita sudah sampai di akhir video pembelajaran untuk membahas kisi-kisi soal penilaian akhir tahun pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami pembahasan kisi-kisi soal ini dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. See you the next video.